Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya Korea Fever. Melalui channel ini, saya akan support teman-teman semua untuk lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris dan mengembangkan ide-ide kreatif. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin semangat untuk support teman-teman semua. Oke? Nah, sekarang let's get started. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang present continuous. Nah, pembahasannya sengaja saya bagi dua ya. Ada when to use, ada how to use. Ini tujuannya supaya teman-teman semua lebih mudah memahami dan menangkap poin-poin dari pembahasan ini. Oke? So, mari kita mulai. When to use present continuous. Kapan harus menggunakan present continuous? Nah, di sini kita udah punya 4 poin ya teman-teman. Jadi, kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan keempat poin ini, maka kita harus menggunakan present continuous. Gitu. Oke, yang pertama, ada something happening at the time of speaking. Sesuatu yang terjadi pada saat waktu kita bicara, gitu. Jadi, kalau misalnya sesuatu itu memang tengah atau sedang terjadi pada saat kita mengucapkan atau membicarakannya, maka kita harus menggunakan present continuous. Contohnya, he is reading a novel. Dia sedang membaca novel. Berarti ketika kita menyampaikan ini, si dianya memang sedang atau tengah membaca novel gitu. Nah, contoh konkretnya lagi nih, yang kayak sekarang. You are watching my video. Kamu sedang menonton video saya gitu. Yang kedua ada temporary situation atau situasi sementara. Contohnya, I am living with my cousin until I find an apartment. Saya tinggal bersama sepupu saya sampai saya menemukan sebuah apartemen. Jadi ada temporarinya, ada sementaranya teman-teman. Jadi saya tuh tinggal sama sepupu saya sampai saya menemukan apartemen. Jadi kalau nanti udah menemukan apartemen, saya nggak tinggal lagi sama sepupu saya gitu ya maksudnya. Yang ketiga, ada things happening in a period around now. Hal-hal yang terjadi dalam periode sekitar sekarang. Ada periodenya ya teman-teman. Contohnya itu seperti today, this week, this evening, etc. Pokoknya ada periode yang dekat dengan waktu sekarang. Nih, contoh kalimatnya, you are studying hard today. Kamu belajar giat. Kamu belajar dengan giat hari ini. Gitu. Hari ini ada periodenya. Justin is working this week. Justin sedang bekerja minggu ini. Gitu. Nah, yang terakhir ada changes happening around now. Perubahan yang terjadi sekitar sekarang. Contohnya, your English is getting better. Bahasa Inggrismu semakin membaik. Ada perubahannya ya, sebelumnya mungkin kurang baik, sekarang semakin membaik. Terus lagi, contoh yang keduanya. Ada the population of Indonesia is rising very fast. Populasi Indonesia meningkat dengan cepat. Nah, itu adalah contoh dari changes happening around now atau perubahan-perubahan yang terjadi sekitar sekarang ini gitu teman-teman. Jadi, intinya kalau kita menemukan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu yang memang tengah terjadi saat kita berbicara, sesuatu yang sementara, hal-hal yang terjadi dalam kurun waktu atau periode sekitar sekarang, ataupun perubahan-perubahan yang terjadi sekitar sekarang, yang berkaitan ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan atau bersifat seperti poin-poin ini, maka kita harus menggunakan present continuous untuk menyampaikannya, gitu. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Sekarang kita bahas tentang how to use. How to use present continuous. Bagaimana menggunakan present continuous. Nah, sekarang kita mulai dari to be-nya dulu. Nah, di sini udah ada subjek ya, ada 3 kotak ini dibagi-bagi subjeknya. Ada I, artinya saya. You, kamu. We, kita atau kami. They, mereka. She, dia perempuan. Dia untuk perempuan. He, dia untuk laki-laki. It, dia untuk yang bukan manusia. Misalnya barang, televisi, hewan, itu pakai it. Nah, sekarang
To be I, apa? To be I adalah am. To be you, we, they adalah are. To be she, he, it adalah is. Gitu. Jadi kalau mau pakai I, maka to be-nya am. I am. You, we, they, maka pakai to be-nya are. You are, we are, they are. She, he, it, maka to be-nya is. Jadi she is, he is, it is. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut bahas ke pattern-nya atau polanya. Nah, untuk pattern of present continuous atau pola dari present continuous. Di sini ada untuk yang kalimat positif yang warna hijau, untuk kalimat negatif yang warna kuning, dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang warna merah ya. Jadi yang pertama ini pattern untuk yang kalimat positif atau positive sentence. Ada subject tambah to be tambah verb ing. Ya. Yang kedua, ada pattern untuk yang negative sentence atau kalimat negatif. Jadi, ingat aja kalau misalnya negatif itu satu ada not ya teman-teman. Di sini. Subject tambah to be tambah not tambah verb ing. Jadi ada not-nya. Pasti kalau ada not ini pasti kalimat yang negatif. Terus yang ketiga ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, yang tadi biasanya kan subjek dulu baru to be. Nah, sekarang untuk yang kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya kita balikan. To be-nya dulu yang di depan baru subjek. Jadi sini ada to be tambah subjek tambah verb ing. Nah, ini kan ada verb ing, verb ing, verb ing. Verb ing tuh kayak gini teman-teman. Contohnya read, membaca kan. Kalau verb ing-nya reading gitu. Terus lagi ada cook, jadi cooking. Write, jadi writing. Jadi verb-nya itu ditambahkan ing-ing gitu teman-teman ya. Nah, contohnya. You are cooking fried rice. Ini kalimat yang positif ya. Subjeknya you, to be-nya are, verb-nya cooking fried rice. Kamu sedang memasak nasi goreng. Gitu. Nah, untuk yang kalimat negatifnya gimana nih? Ikut polanya ya. Subjeknya you, are, to be-nya, terus tambah not, cooking, fried rice. You are not cooking fried rice. Kamu tidak sedang memasak nasi goreng gitu. Terus yang kalimat positifnya gimana? Nah, tinggal dibalikin aja. To be-nya dulu di depan. Berarti are. Terus subject you. Are you cooking fried rice? Are you cooking fried rice? Apakah kamu sedang memasak nasi goreng? Gitu ya. Untuk kalimat tanyanya. Itu untuk contoh yang pertama. Coba kita bahas yang contoh kedua ini. Contoh yang di bawahnya. Jessie is writing a letter. Jessie sedang menulis sebuah surat. Jadi Jessie ini kenapa pakai is? Karena Jessie ini sendiri ya, single kan, cuma satu. Maka to be-nya is. Tapi kalau misalnya subjeknya itu lebih dari satu, misalnya Jessie and Johnny misalnya, atau Jessie and her friend misalnya gitu, itu kita pakai are. Tapi kalau dia sendiri kayak gini, maka kita pakai is, gitu ya teman-teman. Sekarang ini, Jessie is writing a letter. Itu adalah kalimat yang positif. Kalimat yang negatifnya gimana? Kita tambahin not aja setelah subjek. Jessie is not
writing a letter. Jessie is not writing a letter. Jadi Jessie tidak sedang menulis surat. Nah, untuk kalimat tanyanya gimana? Nah, ini dia kalimat tanyanya. Tinggal to be-nya pindahin ke depan. Is Jessie writing a letter? Apakah Jessie sedang menulis sebuah surat? Nah, gitu. Untuk kalimat tanyanya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Udah paham kan? Dari awalnya, dari subjek, lalu to be-nya apa? Nah, terus dari pattern-patternnya, pasti udah paham kan? Nah, gitu dah. Jadi simple banget, teman-teman. Jadi tahu to be-nya gimana, terus tinggal ini, patternnya subjek, untuk yang positif subjek, tambah to be, tambah verb ing. Terus untuk negatifnya tinggal tambah ini ya, subjek, tambah to be, tambah not, tambah verb ing. Lalu untuk yang kalimat tanya, to be-nya tinggal dipindahin ke depan, terus diikuti subjek dan verb ing. Gitu ya. Well, teman-teman, segitu dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga berkah, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di bawah atau juga bisa DM di IG saya di @ratnasakriafever12. Nah, atau nanti pertanyaan dari teman-teman bisa saya bikin untuk pembahasan di video berikutnya. Oke? Dan juga untuk materi ini nanti akan saya capture dan saya share lagi di IG. Jadi teman-teman bagi yang mau lihat, boleh banget kunjungi IG saya, bisa di save juga. Jadi teman-teman bisa pelajari ulang. Oke teman-teman, thanks for watching and don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe ya. See you in the next video. Assalamualaikum.